Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang hebat, yang cantik, yang ganteng-ganteng, yang semangat, yang pinter ya. Kemudian apalagi? Yang rajin beribadah, rajin menabung dan tidak sombong. Siap semuanya? Pak Guru juga cek ini untuk semuanya sepertinya sudah hadir ya. Cuma untuk lebih jelasnya lagi, silakan kalian bisa kirimkan absensinya yang linknya sudah Pak Guru kirimkan di chat ini. Sudah diterima ya? Nanti kalian tinggal mengisi presensinya. Bu Risa, silakan Bu Risa. Yang kemarin dapat nilai 100 ya. Apresiasi untuk memimpin doa hari ini. Silakan Bu Risa. Mbak Risa. Ya Pak Guru, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai, ayo kita lakukan tepuk PPK. Tepuk PPK religius, nasionalis, mandiri, bersilaturahmi kepada keluarga. Mungkin kalian berkunjung ke rumah nenek dan kakek, ya kan? Pernah apa tidak? Atau di rumah saja kemarin? Kakek nenek kalian itu letaknya di perkotaan atau pedesaan ya? Desa. Di kota. Di desa. Apa? Desa. Lebih enak, lebih suka di kota atau di desa? Di kota biar bisa belanja. Di desa. Di desa itu kadang orang lebih suka karena apa? Lebih tenang ya suasananya, dan itu juga lebih asri. Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah kalian mampu menuliskan tanda tempo dan tinggi rendah serta hasil di pertambangan. Tentang apa? Ya, pemandangan di desa Pak dan pemandangan di kota. Desa. Guru ini bertanya ini, mengapa di desa ini masih terjaga keasriannya? Karena belum terkena polusi Pak. Belum terkena polusi. Ternyata keaslian yang masih terjaga, iya betul. Di pedesaan ini tidak terlepas dari perilaku yang bertanggung jawab masyarakatnya dalam memanfaatkan sumber daya alam. Tahukah kalian lagu ciptaan dari El Manik yang berjudul Desa Yang Kucinta? Tahu Pak Guru. Ada yang bisa menyanyikan? Nyanyi ya? bareng-bareng. Nyanyikan Pak. Coba kita nyanyikan nyanyi bareng-bareng ya. 1, Ya. 2, 3. Desa. Apa itu tangga nada? Yaitu adalah satu urutan nada-nada yang digunakan dalam menyusun sebuah musik. Karena disebut sebagai tangga, maka tentu urutan yang muncul adalah nada rendah hingga nada yang tinggi. Letak dan bentuk lambang nada ini menunjukkan panjang pendek bunyi sebuah nada. Semakin tinggi nada, letaknya akan semakin ke atas. Lebih jelasnya, silakan kalian simak gambarnya ya. Ini ada gambar simbol-simbol nada dari bawah ke atas ya. Semakin ke atas nadanya semakin tinggi, semakin ke bawah nadanya semakin rendah. Nah, untuk simbol nada kita bisa menggunakan C, D, E, F, G, A, B, C ya. Ini bacanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ternyata selain menggunakan simbol huruf, nada juga bisa menggunakan simbol angka anak-anak ya. Angka 1 ini mewakili do ya, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si, dan 1. Kemudian pengertian tempo lagu ini adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat lambatnya sebuah lagu. Fungsinya adalah untuk membuat musik ini terasa lebih enak untuk didengar ya. Nah, kemudian
Lagu bertempo cepat akan dinyanyikan dengan gembira dan semangat, sementara lagu bertempo sedang bersifat gembira dan megah, sedangkan lagu bertempo lambat digunakan untuk menyanyikan lagu yang sedih, syahdu, dan romantis. Itu, jadi materi ini hanya mengulang saja. Jenis-jenis tempo ada 3, tempo cepat, sedang, dan lambat. Untuk cepat diantaranya ada allegro, nesto, vivace. Kemudian untuk tanda sedang ada moderato, andante, andantino. Kemudian untuk tanda lambat ada adagio, largo, lento. Nah, untuk ini Pak Guru sudah menyajikan notasi lagu Desa Yang Kucinta ciptaan dari Elmani. Pak Guru ingin bertanya, lagu ini bertempo apa ya? Siapa yang bisa menjawab? Cepat Pak Guru. Sedang. Tempo cepat. Moderato. Oh, moderato itu Sedang. apa tadi? Masih ingat apa tidak? Sedang Pak Guru. Sedang Pak Guru. Sedang. Lambat. Ya, ada maknanya ini. Maknanya apa? Lagu di samping ini menggambarkan adanya sebuah desa yang permai. Desa yang permai selalu dirindukan oleh semua orang. Melalui lagu tersebut dapat dibayangkan bahwa kehidupan dengan lingkungan sejuk layaknya sebuah desa yang permai merupakan kehidupan yang disenangi oleh banyak orang. Hujan hatiku, tempat ayah dan bunda dan Tuliskan notasi angka dan lirik lagu Desa Yang Kucinta di buku paket kalian halaman 84 ya. Tuliskan di buku tulismu lalu kirimkan di Google Classroom. Menyanyikan lagu Desa Yang Kucinta dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo. Bernyanyi itu membutuhkan tenaga ya. Tadi Mas Chandra nyanyinya bagus. Kayaknya ini kalau sarapan berapa kali Mas Chandra? Suaranya Banyak Ariel. ya? Oh iya. 5 kali. Ya, sarapan dengan menu apa anak? Ayam Tempe goreng Pak Guru. Ada Ayam tempe goreng. Telur. Cangkul. Ini Pak Guru ada sayur apa ini namanya? Brokoli. Brokoli. ya. Brokoli, Kemudian ada apa ini? Lombok ya. Lombok Ada cabe. lombok. Ya. Habis belanja ya Pak Guru. Apa ini? Pengertian dari sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Di buku halaman 85, coba bacakan Mas Dani paragraf yang pertama. Pemanfaatan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, lanjut oleh Mbak Tanti. Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung, misalnya hasil pertanian dan perkebunan, sayur-sayuran, buah-buahan, padi merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya, kekayaan alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sudah Pak Guru. Pinter banget ini, bacanya cepet jelas. Guru. Ya. Sumber daya alam yang kita miliki menghasilkan kekayaan alam berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil tambang.
sumber daya alam tersebut akan bermanfaat apabila kita dapat mengolahnya dengan baik. Sudah Pak Guru? Ya. Terima kasih kepada Mas Ibnu, Mbak Tanti ya, yang tadi sudah membacakan paragraf yang selanjutnya. Setiap kekayaan alam yang kita miliki mempunyai manfaat dan kegunaannya masing-masing. Berikut adalah contoh hasil sumber daya alam dan manfaatnya. Dimulai dari hasil pertanian, di situ ada padi ya, menghasilkan padi, manfaatnya sebagai makanan pokok ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang malah makannya itu roti ya nggak apa-apa, enaknya saja itu ya. Jagung ini juga sebagian orang dijadikan sebagai makanan pokok dan sebagai makanan ternak ya. Kemudian kacang kedelai ini sebagai bahan baku tahu, tempe, kecap dan susu ya, susu kedelai. Berikutnya untuk hasil perkebunan ada beberapa ini yang dihasilkan. Yang pertama ada kelapa sawit. Ini bermanfaat sebagai bahan baku minyak goreng dan margarin. Karet ini bahan baku membuat ban, tebu sebagai bahan baku gula pasir, kina obat malaria. Lalu ada hasil peternakan, ini ada daging sapi, kambing, ayam ini sebagai sumber protein hewani. Ulat sutra sebagai bahan baku kain sutra, lebah menghasilkan madu. Untuk laut dan perikanan, ini ada ikan ya. Kemudian rumput laut sebagai obat, makanan, dan kosmetik, terumbu karang sebagai wahana rekreasi, mutiara untuk menghasilkan perhiasan mutiara. Kemudian untuk hasil tambang, ada minyak bumi sebagai bahan bakar, gas alam untuk bahan bakar, kompor gas, belerang, campuran obat, grafit, ya, ini yang warnanya hitam, kalau dicampur dengan tanah liat ini bisa dijadikan sebagai bahan baku pensil anak-anak ya. Silakan kalian berdiskusi bersama orang tua atau dengan saudara di rumah atau dengan tetangga, identifikasikan berbagai sumber daya alam dan pemanfaatannya di daerah tempat tinggalmu ya, bisa di kota, kabupaten maupun provinsi. Ini tugasnya dapat kalian lihat di Google Classroom atau di buku halaman 87 sampai dengan 89. Hampir sama dengan yang tadi ya. Tulis laporannya di LKPD, di LKPD. Jadi nanti ada linknya kalian ya, soal evaluasi. Yang linknya sudah Pak Guru bagikan juga di Google Classroom. Kan linknya juga di Google Classroom. Silakan kalian belajar tentang apa saja ya anak-anak? Tadi? Tentang tempo. Pedesaan. Tentang tempo, ya. Lagu. Nyanyi ya. Nyanyikan lagu, kemudian apa lagi? Terus betul. Opor ayam. Opor ayam, iya. Bahannya yang digunakan itu apa? Termasuk dalam sumber daya. Kalau nilainya belum memenuhi nilai KKM, maka akan dilakukan remedial ya. Soalnya nanti Pak Guru bagikan di Google Classroom. Dan yang nilainya sudah memenuhi KKM, akan Pak Guru tambahkan ya. Untuk tugasnya, untuk apa? Meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap materi ini. PR juga jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Sudah Pak Guru bagikan di Google Classroom. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Pesan moral pada kegiatan hari ini, sekecil apapun usaha yang kita lakukan, yakinlah itu akan memberikan efek yang besar pada kelestarian lingkungan alam. Hello. Jadi Pak Guru, teman-teman sebelum kita mengakhiri pelajaran, ayo kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Sudah Pak Guru? Terima kasih Mas Ibnu ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan berganti lagi. Pak Guru akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.